mengatasi stunting. Ya. Kira-kira gimana progres penanganan stunting di Kota Malang? Jadi begini, mungkin ini harus kita samakan dulu frame-nya. Stunting itu tidak bisa kemudian dibebankan hanya di sisi kesehatan. Memang betul ada sisi kesehatan di dalamnya, tetapi sebetulnya penanganannya itu sangat holistik gitu ya. Anggaran tahun ini itu meningkat daripada anggaran tahun depan 2024 meningkat daripada tahun ini gitu ya. Jadi di dalamnya tuh ada banyak sekali item. Ada dinas-dinas terkait yang menjadi stakeholdernya gitu. Headnya adalah Bapeda sekali lagi, kemudian ada dinas kesehatan di sana sebagai kuratif gitu ya. Kemudian dinas sosialnya sebagai preventifnya. Kemudian ada PUPR, kemudian ada Dispangtan, kemudian ada Kominfo kalau tidak salah dan lain sebagainya. Jadi ini kita harus kerjakan secara bersama-sama. Jadi tidak bisa kemudian hanya dibebankan di dalam kesehatan saja, karena kesehatan ini sudah endingnya, dead end gitu. Karena apa? Ya udah terjadi dan ini adalah kemudian tinggal kuratif aja, penyembuhannya saja ibarat kata begitu. Jadi hal-hal yang harus kita lakukan di belakang tuh ada, kayak dinas pendidikan juga termasuk kan. Gitu. Jadi di sana tuh ada PAUD HI gitu ya. Nah itu juga harus dikerjakan secara bersama-sama dan tidak boleh hanya misalnya oh ya kalau gitu karena ini urusan kesehatan lebih banyak kuratifnya maka kita genjot di dinas kesehatan, tidak bisa seperti itu. Jadi harus tetap ada lintas koordinasinya dan lain sebagainya itu tetap harus ada. Naiknya berapa? Persentasenya saya mungkin lupa ya detailnya ya, tetapi kemarin itu kalau tidak salah sekitar 80 atau 90 miliar, tahun depan ini kayaknya naik. Itu tambahannya atau? Oh tidak, alokasi secara umum. Jadi tidak hanya di dinas kesehatan saja, tapi terpisah-pisah ke beberapa perangkat daerah seperti itu. Gitu. Terus hasil audit kemarin gimana progres kinerja penanganan stunting? Kita masih harus menunggu sampai bulan Desember tentu saja, karena memang masih ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di bulan Desember ini. Contohnya misalnya tambahan permakanan dan lain sebagainya, itu kan ada intervensinya di 3 bulan ini belakang ini. Jadi saya akan masih harus menunggu, tidak hanya di dinas-dinas yang saya ampu, di perangkat daerah yang saya ampu, tetapi juga mungkin saya akan berkoordinasi dengan ketua-ketua komisi yang lain yang juga mengampu anggaran stunting. Juga komunikasi dengan Posyandu, Iya. apakah mereka sudah mendapatkan haknya, terus balita rawat stunting sudah mendapatkan menu yang bagus? Ya, jadi untuk insentif kader Posyandu itu memang kemarin setelah kenaikan sepertinya belum tersosialisasikan. Nah ini yang mestinya kita jadi catatan juga ya. Kemarin ketika reses kebetulan ada beberapa kader Posyandu yang hadir. Jadi mereka masih belum tahu posisi tentang kenaikan yang sudah kami perjuangkan di PAK ini gitu. Nah, tapi akhirnya kemarin setelah reses saya tidak tahu dengan teman-teman yang lain, saya ikut mensosialisasikan bahwa dalam 3 bulan terakhir ini teman-teman akan mengalami kenaikan insentif. Nah, pembayarannya itu di akhir tahun. Memang diterimakannya biasanya 3 bulan per 3 bulan. Jadi nanti di akhir tahun mereka akan diterimakan selama 3 bulan. Kemarin sudah bekerja seperti itu. Dari 100 ke 200? Iya, dari 110 menjadi 200. Potong pajak ya pastinya ya. Iya. Terus terkait dengan kelurahan-kelurahan yang masih merah stunting gimana? Ya pastinya itu akan menjadi concern kita sebagai prioritas kan gitu kan, bagaimana supaya tidak menjadi merah lagi. Nah itu juga tetapi walaupun kita berkonsentrasi pada yang prioritas itu, yang sudah lepas dari itu kita maintenance, itu tidak boleh tertinggal. Karena apa? Jangan-jangan ada bibit kan gitu kan, itu harus selesai juga gitu. Jangan sampai kemudian yang existing itu sudah selesai, kemudian yang masih ada bibit untuk menjadi existing, kan ini juga akan jadi problem baru gitu, sehingga nanti mungkin mekanismenya akan lebih kepada yang sudah berhasil kita maintenance, kepada yang belum menjadi prioritas. Pak, dari 10 sasaran yang stunting itu per kelurahan, itu apakah juga ada kajian, analisa misalnya keluarga penerima manfaat bantuan stunting itu keluarga miskin atau keluarga prasejahtera atau gimana gitu? Oh iya, pasti ada prioritas seperti itu. Karena bagaimanapun kalau untuk yang mampu akan dimasifkan masuk ke dalam sosialisasi. Tapi tentu saja perlakuannya tetap. Tapi kan pasti ada grade-nya, kan pasti ada gitu. Dan setiap bayi atau anak yang stunting itu kan grade-nya berbeda-beda. Ada yang misalnya masuk degree-nya yang 2,5 dan bla 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 itu. Nah, itu yang kemudian nanti sudah dipetakan oleh dinas kesehatan sehingga penanganannya pun akan berbeda.